Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destia Afta Aulia, NIM 2020160011, Prodi Manajemen Informatika, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Sains Al-Quran. Di sini saya ingin mempresentasikan laporan tentang pengaruh jenjang pendidikan dan pemahaman agama terhadap tipe kepribadian manusia. Untuk penjelasan lebih lanjut, mari kita simak di video selanjutnya. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang masalah. Pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk generasi mendatang. Dengan pendidikan, diharapkan dapat menghasilkan manusia berkualitas, bertanggung jawab, dan mampu mengantisipasi masa depan. Pendidikan agama adalah segala usaha untuk memelihara dan mengembangkan fitrah manusia, serta sumber daya insan yang berada pada subjek didik menuju terbentuknya manusia seutuhnya, sesuai dengan norma atau dengan istilah lain, terbentuknya kepribadian yang baik. Pembentukan kepribadian sangatlah erat kaitannya dengan pembinaan iman dan akhlak. Secara umum, para pakar kejiwaan berpendapat bahwa kepribadian merupakan suatu mekanisme yang mengendalikan dan mengarahkan sikap dan perilaku seseorang. Kepribadian terbentuk melalui semua pengalaman dan nilai-nilai yang diserap. Apabila nilai-nilai agama banyak masuk ke dalam kepribadian seseorang, tingkah laku orang tersebut akan diarahkan dan dikendalikan oleh nilai-nilai agama. Disinilah letak pentingnya pengalaman dan pendidikan agama pada seseorang. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana pengaruh jenjang pendidikan dan pemahaman agama terhadap tipe kepribadian. Landasan teori. Yang pertama, tingkat pendidikan tinggi dan tingkat pendidikan rendah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia versi online 2016, tingkat memiliki beberapa pengertian, di antaranya susunan yang berlapis-lapis atau berlenggak-lenggak seperti lenggak rumah, tumpuan pada tangga atau jenjang. Fuad Ihsan menjelaskan bahwa pendidikan adalah aktivitas dan usaha manusia untuk meningkatkan kepribadiannya dengan jalan membina potensi-potensi pribadinya, yaitu rohani atau pikir, karsa, rasa, cipta, dan budi nurani, dan jasmani atau panca indera, serta keterampilan-keterampilan. Berdasarkan pendapat ahli, maka menurut peneliti, tingkat pendidikan adalah jenjang atau tahapan yang ditempuh oleh peserta didik dalam pendidikan sebagai usaha meningkatkan, mengembangkan, dan membina potensi diri pada peserta didik. Dan landasan teori yang kedua adalah pemahaman agama tinggi dan pemahaman agama rendah. Pemahaman adalah kemampuan seseorang dalam mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan, atau menyatakan sesuatu dengan caranya sendiri tentang pengetahuan yang pernah diterima. Sedangkan arti dari agama sendiri menurut Elizabeth K. Nottingham dari buku Jalaluddin, agama adalah gejala yang begitu sering terdapat di mana-mana, dan agama berkaitan dengan usaha-usaha manusia untuk mengukur dalamnya makna dan keberadaan diri sendiri dan keberadaan alam semesta. Dan landasan teori yang ketiga adalah tipe kepribadian A dan tipe kepribadian B. Arti dari kepribadian sendiri adalah keseluruhan cara seseorang atau individu untuk bereaksi dan berinteraksi dengan individu lain. Di samping itu, kepribadian sering diartikan sebagai ciri-ciri yang menonjol pada diri individu. Hasil penelitian. Yang pertama, orang berpendidikan tinggi dengan pemahaman atau implementasi agama yang tinggi. Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa jenjang pendidikan dan pemahaman agama sangatlah berperan penting dalam pembentukan karakter pada masyarakat. Masyarakat yang berpendidikan tinggi dan memiliki pemahaman agama yang tinggi cenderung mempunyai kepribadian yang terorganisir dan ramah. Dan masyarakat yang berjenjang pendidikan tinggi cenderung memiliki kepribadian yang disiplin, teliti, perfeksionis, dan kompetitif. Masyarakat yang berpendidikan tinggi dan memiliki pemahaman agama yang tinggi juga dapat menjawab pertanyaan dengan cara menafsirkan, menerjemahkan, dan menyatakan pemahaman agama sesuai dengan kesempurnaan agama Islam. Hal ini sesuai dengan teori di atas menurut Anas Sudijiono yang mengatakan bahwa pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dari teori tersebut, menandakan bahwa masyarakat yang memiliki pemahaman agama yang tinggi sudah mampu untuk mengerti sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat.
Masyarakat yang memiliki jenjang pendidikan tinggi dan implementasi agama yang rendah cenderung memiliki potensi untuk bekerja lebih efisien, teratur, dan tepat waktu. Hal ini dipengaruhi oleh pembentukan karakter dari lingkungan pendidikan itu sendiri, di mana mereka sudah terbiasa menyelesaikan tugas-tugas tepat waktu dan memiliki nilai yang bagus. Hal ini menjadikan orang berjenjang pendidikan tinggi cenderung memiliki kepribadian yang disiplin, teliti, perfeksionis, dan kompetitif. Akibat dari implementasi keagamaan yang rendah, kepribadian baik tadi seperti perfeksionis dan kompetitif berpotensi menjadi tidak terkendali sehingga memunculkan kepribadian baru, di mana orang tersebut tidak pernah bisa puas atau bersyukur, tidak pernah mau kalah, dan berpotensi melakukan apa saja untuk mencapai target, tujuan, dan kepuasan. Yang ketiga adalah orang berpendidikan rendah dengan pemahaman atau implementasi agama yang tinggi. Masyarakat yang berpendidikan rendah dengan pemahaman atau implementasi agama yang tinggi mungkin memiliki kekurangan efisiensi dalam hal bekerja, berpikir, dan menyelesaikan sesuatu. Masyarakat yang berpendidikan rendah biasanya memiliki skala berpikir yang kurang luas atau kurang open-minded dan kurang dalam mengikuti perkembangan zaman. Soft skill orang dengan jenjang pendidikan rendah juga tidak akan terlalu bagus. Hal ini membuat orang-orang tersebut menjadi sedikit kurang percaya diri, susah mengemukakan pendapat, public speaking yang kurang bagus, dan kurangnya pemahaman akan organisasi. Ditambah lagi, orang dengan implementasi agama yang tinggi biasanya akan menjadi pribadi yang lebih jujur dalam semua hal, di mana nilai kejujuran sangatlah mahal harganya. Akan tetapi, kembali lagi apabila implementasi agama tinggi dengan jenjang pendidikan rendah memungkinkan muncul sikap intoleran dan bisa berlanjut ke sikap fanatis akibat kurangnya bertemu, berdiskusi, dan mencerna informasi dari orang-orang dan dunia luar seperti yang dijelaskan di atas. Dan yang terakhir adalah orang berpendidikan rendah dengan pemahaman atau implementasi agama yang rendah. Masyarakat berpendidikan rendah dan mempunyai implementasi agama yang rendah memiliki kekurangan efisiensi dalam hal bekerja, berpikir, dan menyelesaikan sesuatu. Selain itu, skala berpikirnya kurang luas atau kurang open-minded, dan kurang mengikuti perkembangan zaman. Soft skill orang dengan jenjang pendidikan rendah juga tidak akan terlalu bagus. Hal ini membuat orang-orang tersebut menjadi sedikit kurang percaya diri, susah mengemukakan pendapat, public speaking yang kurang bagus, dan kurangnya pemahaman akan organisasi. Selain itu, orang yang berjenjang pendidikan rendah cenderung memiliki toleransi yang buruk. Ditambah lagi, implementasi agama yang rendah mengakibatkan orang tersebut kurang dalam hal mengartikan atau menerjemahkan sesuatu dengan caranya sendiri mengenai suatu sistem nilai yang memuat norma-norma tertentu. Hal tersebut sesuai dengan teori di atas yang mengatakan bahwa orang yang memiliki pemahaman atau implementasi agama yang rendah kurang dalam hal mengartikan atau menerjemahkan sesuatu dengan caranya sendiri mengenai suatu sistem nilai yang memuat norma-norma tertentu. Berdasarkan penjelasan yang telah saya sampaikan, dapat diambil kesimpulan bahwa pendidikan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepribadian manusia. Akan tetapi, berpendidikan yang tinggi tetapi kurang dalam hal pemahaman agama mengakibatkan ketidakseimbangan. Begitu juga sebaliknya. Pemahaman ilmu yang tinggi tanpa implementasi agama yang tinggi adalah buta, sedangkan pemahaman agama yang tinggi tanpa ilmu yang tinggi adalah pincang. Kiranya cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf yang setulus-tulusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.